Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya saya bisa berbincang pada Bapak Joko Budi Santoso sebagai pengawas pembina di lingkungan Kabupaten Indramayu ini. Punten Pak mengganggu ini waktunya. Ya, nggak apa-apa. Pada dari mana Pak? Saya ingin bertanya seputar tentang motivasi belajar siswa dalam konteks umum. Kira-kira apa sih faktor penyebab motivasi belajar siswa itu rendah? Itu sebelum saya jawab yang sangat konkret, itu sangat teknis, sebenarnya saya pengen uraikan dulu supaya tahu kenapa kemudian itu menjadi sebuah pertanyaan. Isunya adalah ketika kita bicara pendidikan, maka mutu menjadi satu yang harus di-underline, harus digarisbawahi. Mutu pendidikan itu kan diukur dari kualitas output. Ya. Bahwa kualitas output kan prestasi. Ya. Jadi sebenarnya yang lebih menarik kita bicara mutu dulu secara umum, baru nanti secara teknis kita akan mengeksplor kenapa kemudian prestasi belajar siswa ini bermasalah. Jadi begini Pak Deden, bicara masalah mutu, ya, ada beberapa indikasi, ada beberapa indikator yang harus didalami. Mutu itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Ya. Pertama, yang harus diperhatikan adalah school culture, budaya sekolah. Seberapa bodoh anak, tetapi ketika berada dalam lingkungan budaya yang bagus, maka anak itu akan terlibat punya mutu yang baik. Soalnya begini, segoblok-gobloknya anak UGM masih termutu kan begitu. Nah, jadi ini perlu diurai supaya nanti paham sebenarnya masalah yang Pak Deden hadapi yang mana. Itu satu. Nah, tadi kan mutu, school culture pertama. Kemudian yang kedua adalah kompetensi guru. Nah, sekarang kalau muridnya hebat tapi diajar guru yang tidak hebat, itu juga bermasalah dengan mutu kan? Sana. Iya tuh. Nah, kemudian sekarang juga faktor siswanya, apakah slow learner, apakah ini anak ini mempunyai kompetensi yang lebih. Nah, makanya juga nanti ada klaster gitu yang bisa bicara mutu secara fair gitu. Nah, baik, tadi ketika itu sudah menjadi gambaran secara utuh yang Pak Deden terima. Nah, sekarang saya pengen bicara tentang bagaimana sih kemudian kualitas belajar anak itu menurun. Ini yang harus dicermati. Kita tidak bicara school culture kan, tidak bicara tentang kompetensi guru, tetapi bicara dalam konteks anak begitu ya. Nah, iya faktor anak. Sebenarnya kalau kita analogikan, satuan pendidikan itu ibarat mesin pabrik, ya, yang bisa menghasilkan satu produk yang berkualitas atau tidak. Bicara tentang produk itu adalah bagaimana prestasi anak yang baik berarti kualitasnya baik. Bagaimana prestasi anak yang kurang baik berarti kualitasnya kurang baik. Menyoal masalah itu pada intinya, ada dua hal yang harus diperhatikan, bahwa anak itu adalah customer kita. Customer kita yang harus dilayani dalam pendekatan manajemen yang baik. Dia harus terpuaskan, dia sebagai pelanggan. Nah, bagaimana cara memuaskannya? Nah, tentu saja sebelum itu kita sebagai pengelola pendidikan, sebagai praktisi pendidikan harus menguasai itu betul. Ya. Kemudian anak ini itu kan punya pengaruh latar belakang keluarga dan kemampuan berpikir dia itu. Jadi kalau saya melihat ada faktor internal dan eksternal. Ya. Nah, faktor internal, bagaimana dia punya fisik, punya IQ, punya SQ, punya EQ, punya EQ, itu setiap individu berbeda. Makanya guru tidak boleh memberikan justifikasi kepada siswa, kamu bodoh. Tidak boleh sama sekali. Yang ada adalah anak itu cerdas, tapi kecerdasannya masing-masing. Ada kecerdasan memberi, jago. Ya. Ada kecerdasan musikal, main musiknya jago. Belum tentu sepandai matematika. Ada kecerdasan verbal, belum tentu. Nah, ini kompleks bicara
kualitas ya. Tetapi saya pengen melihat, saya pengen mencoba mengkerucut kepada inti persoalan. Kenapa sih? Tadi faktor eksternal ini sangat menentukan bagaimana dia di rumah, bagaimana dia di lingkungan masyarakatnya. Nah, kemudian juga bagaimana dia berkomunikasi dengan temannya, ini juga berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Ada stimulan yang dia tangkap dari dinamika sosial yang dia hadapi setiap hari. Faktor internal ini tadi, bagaimana kelima aspek itu, baik fisik, IQ, SQ dan sebagainya, setiap anak kan berbeda. Makanya kan anak itu ada kadang-kadang ada tes IQ dan sebagainya. Ini dalam rangka memberikan data kepada pendidik seberapa pandai anak itu mempunyai kompetensi, seberapa cerdas. Nah, kedua hal inilah yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa dimodifikasi oleh guru. Nah, disinilah tugas guru untuk bisa memodifikasi supaya outputnya berkualitas. Bagaimana caranya? Ya tadi kompetensi guru kepada persoalan berikutnya yang di atas. Kompetensi gurunya gimana? Apakah sudah bisa menjawab kompetensi yang diharapkan? Ada kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, ya, kompetensi individu. Bagaimana itu? Nah, makanya kan sekarang pemerintah mengadakan PPG serius dalam rangka mengeksplorasi kompetensi guru itu. Yang selanjutnya, bagaimana budaya sekolahnya? Nah, inilah yang mempengaruhi prestasi belajar siswa sebenarnya. 3 komponen itu, ya. Di atas ada kulturnya seperti apa, kemudian kompetensi gurunya, kemudian tadi faktor anak baik internal maupun eksternal. Kira-kira begitu, betul? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama cukup mewakili ya, ada internal dan eksternal. Selanjutnya saya ingin langsung saja ke pelajaran yang di ampuh saya. Pelajaran apa tuh, Pak? Seni budaya yang di sini ada pernyataan di luar atau di dalam sekolah seperti ini. Siswa selalu mengutamakan pelajaran-pelajaran eksak dibanding pelajaran seni budaya. Dan saya merasa itu tidak adil. Menurut Pak Joko sebagai pengawas itu bagaimana sih peran seni di sekolah itu? Gini ya, kalau bicara itu tadi kan ada persoalan kenapa sih eksak yang diutamakan. Saya juga menganggap itu persoalan yang harus saya urai. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, kenapa sih apa tadi seni gimana tadi Mas? Ya selalu dibawahkan. Oke. Misalnya gini, anak misalnya ada tugas dari matematika, dari guru seni, yang ditulis itu matematika. Oh gitu ya. Jadi seni nanti diteledorakan seperti itu. Oke. Jadi begini ya, mungkin ini juga harus menjadi kesadaran kita semua untuk mendalami tentang filsafat kurikulum. Sebenarnya kalau menggagas kurikulum itu syarat muatannya sehingga tidak akan terjadi kalau itu benar-benar diimplementasikan pada konsep yang sebenarnya di sekolah, tidak akan terjadi konteks seperti ini. Semua pelajaran itu penting. Nah, di dalam filsafat pendidikan itu ada pandangan futuristik, ada pandangan idealis, ya, ada pandangan negatif dewantara. Ini masih abu-abu mewarnai kurikulum kita Pak Deden, sehingga wajar kalau di lapangan terjadi hal seperti itu. Nah, yang perlu kita pahami bersama bahwa pemerintah kita, ya, peta jalan pendidikan kita nih secara nasional itu jauh memberikan ruang kepada pelajaran-pelajaran eksakta, ketimbang pelajaran-pelajaran yang bersifat seni tadi, sehingga ya terjadi hal seperti itu. Padahal kalau dari perspektif idealnya nggak akan terjadi begitu. Karena apa? Pendidikan itu kan adalah proses terjadinya behavior change, proses terjadi perubahan tingkah laku. Dan perubahan tingkah laku inilah yang akan menjadi penentu kualitas output peserta didik. Ada survei yang membuktikan bahwa hanya 20% saja kok anak-anak yang cerdas secara kognitif, cerdas numerik, yang sukses dalam kehidupan. Tapi 80% social question, kecerdasan sosial. Nah, seni ada di dalam kecerdasan sosial itu. Makanya ini menjadi persoalan nasional tadi, dan bagaimana bad habitual seperti itu terjadi. Sebenarnya di atas juga kurikulumnya masih abu-abu.
untuk bisa menyerap, mengadopsi konsep-konsep filsafat pendidikan gitu. Jadi jangan kecil hati, terus Ya. aja bekerja. Jadi mungkin kan tanggapan orang tua juga banyak seperti itu. Apa sih pelajaran seni? Kesini aja jadi dokter, jadi apa? Gitu kan mengaturnya seperti itu. Dan jangan salah begini, guru harus bisa juga secara terbuka ya. Di dalam Permen PAN RB nomor 38 tahun 2017 itu ada kompetensi ASN menyangkut soal integritas di manajerial itu. Integritas itu kuncinya jujur. Jadi guru harus jujur memberikan informasi kepada anak bahwa di dalam konteks sekarang jadi pegawai itu susah. Maka kecenderungannya fenomena kehidupan sekarang ini harus bisa berinterpreneur, berwira swasta. Ya, jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat, siswa terutama yang kita hadapi untuk change, berubah cara pandangnya. Jangan membidik guru jadi pegawai, jadilah manajer. Ini penting saya pikir untuk sampai ke anak, sehingga nanti anak benar-benar mengapresiasi apa yang dia pelajari itu sesuai apa yang dia butuhkan. Begitu. Kalau itu terjadi, saya yakin seni menjadi pelajaran favorit. Kenapa? Seni bisa membuat satu intermezzo ya, atau break terhadap akselerasi otak dia untuk menggeluti disiplin ilmu begitu. Itu menjadi arena pariwisata otak kita untuk mendapatkan relaksasi begitu. Nah itu baliknya. Jadi kompetensi guru juga harus tangkap, harus bisa mengajarkan ke anak fenomena seperti itu. Jelas? Jelas. Ya. Satu lagi pertanyaan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam menghadapi abad 21 ini. Semua serba robot. Dengan kata-kata guru lebih inovatif dan lain-lain. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, guru ingat Menghadapi abad 21. betul. Ada sesuatu profesi yang tidak bisa tergantikan di dalam perubahan zaman itu, yaitu guru. Nah, tinggal bagaimana kita mencoba berada pada titik yang pas untuk melakukan tindakan yang pas. Sekarang begini, guru itu adalah coaching, adalah fasilitator. Itu dalam konteks kekinian yang dirancang dalam kurikulum. Tapi ada sesuatu yang tidak disebutkan di situ, bahwa guru di buku dan ditiru, guru sumber inspirasi. Nah inilah yang harus dipertahankan. Pemerintah kita lupa mengeksplorasi konteks itu, sehingga ada kegelisahan dari guru seperti itu wajar, karena tidak dibungkus, tidak diendos oleh regulasi kebijakan. Maka dari itu saya yakin kok profesi guru itu tidak akan tergantikan kalau tadi dia adalah sumber inspirasi di kelas, dia adalah pusat motivasi, dia adalah pembawa perubahan, dia adalah bridge transfer value, jembatan untuk mentransfer nilai-nilai kehidupan. Saya pikir itu yang tidak bisa tergantikan oleh robot dan yakin sajalah. Dan sekarang kompetensi kita harus kita eksplorasi supaya kita bisa tampil sesuai dengan guru yang diharapkan seperti itu. Terima kasih, cukup mencerahkan pikiran saya dalam proses pembelajaran menuju abad 21 ini, apa yang harus dilakukan seorang guru. Cukup sekian wawancara atau Tapi ada lagi yang harus saya pengen titip aja lah, saya titip di dalam bekerja itu, coba teman-teman supaya bisa jadi sumber inspiratif di kelas itu harus mengetahui 3 hal. Pertama, kita harus tahu kebutuhan orang lain. Kita harus tahu kebutuhan siswa itu apa. Makanya di situ ada filosofi pendidikan yang bertitel critical education. Sebenarnya itu intinya, tahu apa yang mau siswa. Yang kedua, setelah tahu kita mampu mendelivery keinginan itu. Kita mampu menyajikan apa yang diingini oleh audiens. Kita mampu apa yang diingini oleh customer kita, oleh siswa kita. Nah, ketiga ini yang berat. Dengan kondisi yang begini, dengan gaji yang kecil, mau tidak kita melakukan itu. Ya, 3 hal inilah yang membuat kita akan diberikan satu dorongan besar untuk berinvestasi di akhirat sebagai profesi guru. Tahu, mampu, mau.
Selanjutnya secara teknis ada 5 as yang harus dimiliki oleh guru. As yang pertama kerja keras, karena PPG kerja keras guru. As yang kedua adalah kerja tuntas, jadi selesaikan itu PPG dengan setengah-setengah, harus tuntas. Selesaikan kita mengajar itu harus tuntas sampai ke akar persoalan. Yang ketiga, ngajar itu harus berkualitas. Gak boleh asal datang di kelas langsung selesai. Tidak, berkualitas. Yang keempat, kerja cerdas. Ini budaknya hayang naon. Ini anak arahnya kemana? Tidak efektif untuk memberikan materi. Ya udah diisi dengan intermezzo. Ini kerja cerdas. Dan yang terakhir nih Pak Deden, kerja ikhlas. Jadi inilah 5 as inilah yang akan membuat guru akan bisa diharapkan tampil sempurna sebagai agent object, kira-kira begitu. Ya, kayaknya sinkron dengan apa yang disampaikan dosen saya di PPG tentang ikhlas, tentang jadi guru. Ternyata match sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joko. Terima kasih atas waktunya. Kita cukupkan sampai di sini wawancara dengan Bapak Joko Budi Santoso sebagai pengawas pembina di lingkungan Kabupaten Indramayu. Sampai jumpa di channel berikutnya di link PPG tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum.